Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga saya dapat melakukan atau mengerjakan ujian kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu Adinul Islam. Yang ketiga kalinya saya berterima kasih kepada Bapak Sanjaka Yakti selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pengetahuan dan IPTKM IAN karena telah memberikan saya kesempatan untuk berpidato sepatah dua patah kata dengan judul pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Berbicara mengenai pendidikan ajaran Islam, marilah kita memperhatikan firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu sebanyak beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa 1. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, yang tentunya bukan hanya iman dalam hati tapi juga iman dalam perbuatan. Sebab dalam Al-Quran, iman dan amal soleh adalah ayat muqaranah atau dua ayat yang bersamaan. Artinya, seakan-akan iman tanpa amal soleh tidak sah. Begitu juga sebaliknya, dalam arti ada orang yang berbuat baik tetapi ia bukan orang mukmin, maka nanti perbuatan baiknya itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bagaikan debu yang ditebarkan dalam tanah. Yang kedua, yaitu mengangkat derajat orang yang berilmu. Misalnya saja saat ini kita masih mengenang Al-Ghazali, Ibnu Sina dan ilmuwan Islam lainnya. Dari dua kesimpulan tadi dapat kita ambil suatu hikmah atau pelajaran bahwa betapa penting Islam menurut kita dalam menuntut ilmu. Manusia tidak pernah lepas dari kewajiban menuntut ilmu pengetahuan sejak manusia lahir sampai memasuki liang lahat, sehingga pentingnya menuntut ilmu dibuktikan oleh perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Dan karena pentingnya ilmu dalam Islam, maka ada pepatah Islam yang mengatakan utlubil ilma walau bisina, yang artinya tuntutlah ilmu walau harus ke negeri Cina. Nah, saat ini sudah sangat jarang orang-orang yang ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam mengajar suatu ilmu pengetahuan. Nah, tidakkah kita prihatin atas hal tersebut? Seharusnya kita memberikan penghargaan dan mencontohi tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara dan berbagai tokoh pendidikan lainnya yang telah senantiasa menyebarluaskan dan berbagi ilmu kepada orang-orang di sekitarnya, yang dimana usaha tersebut bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi orang-orang di sekitarnya.
Hal seperti itu sangat mulia di sisi Allah, sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya, barang siapa yang memberikan petunjuk atas kebaikan, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Hadis riwayat Muslim. Sehubungan dengan saat ini, kita telah berada di tempat yang secara hakiki adalah tempat menuntut ilmu. Marilah kita bersungguh-sungguh dalam menggali ilmu yang ada di dalamnya, agar kita dapat menjadi generasi penerus yang dapat membangun bangsa kita ke arah yang jauh lebih baik daripada saat ini. Setidaknya, ilmu dapat membantu dalam menerangi setiap kehidupan, baik dunia ataupun dunia akhirat. Baik dunia ataupun kehidupan akhirat kelak. Sesuai sabda Rasulullah yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka ia harus memiliki ilmu. Barang siapa yang menghendaki di akhirat, maka ia harus memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka ia harus memiliki ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan inayahnya kepada kita semua, agar kita dapat melaksanakan amanah menuntut ilmu yang diberikannya kepada kita, sehingga kita dapat melanjutkan perjuangan menyiarkan ilmu pengetahuan kepada setiap orang. Dan mudah-mudahan kita adalah orang yang diberikan petunjuk. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.